Halo semuanya, jadi kami di sini ingin membahas tentang praktikum koloid. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Alicia Widya Maharani, Andre Audriansyah, Desya Aurelia Gata, Florencia Ivana, Nureli Maulida, Ramiza Elia Ibnati, dan William Jovaski Triksumah. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang larutan. Larutan adalah suatu dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Contoh larutan adalah air gula, air garam, dan lain-lain. 2. Koloid. Koloid adalah suatu campuran heterogen akibat dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Contoh koloid adalah susu, santan, kecap, dan lain-lain. Di dalam koloid terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Contoh suspensi adalah kopi, air kapur, campuran air, dan pasir. Lalu, bagaimana cara kita untuk dapat membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Maka simak video praktikum berikut ini. Setelah alat dan bahan disiapkan, maka tahap selanjutnya adalah mencampurkan garam dengan air putih di dalam gelas kemudian diaduk hingga larut. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Langkah kedua, mencampurkan susu putih bubuk dengan air putih ke dalam gelas kemudian diaduk hingga larut. Selanjutnya, mencampurkan kopi dengan air putih, kemudian diaduk hingga larut. Lalu, ketiga campuran tadi didiamkan selama beberapa menit untuk melihat adanya endapan. Setelah beberapa menit, dapat dilihat di dalam gelas yang berisi campuran antara garam dengan air, tidak terdapat endapan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa garam dengan air hanya memiliki satu fase, dan bersifat homogen, yang mana kedua hal tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri larutan. Kemudian pada gelas yang kedua, yaitu campuran susu dengan air, terlihat tidak ada endapan. Namun jika diperhatikan dengan seksama, di sini terdapat endapan yang sangat sedikit sekali. Hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu secara kasat mata, campuran bersifat homogen. Namun pada kenyataannya bersifat heterogen. Di dalam campuran ini terlihat satu fase, namun sebenarnya campuran susu dengan air ini memiliki dua fase sehingga campuran susu dengan air disebut dengan koloid. Yang ketiga adalah campuran kopi dengan air. Di sini terlihat jelas bahwa campuran kopi dengan air menimbulkan endapan sehingga campuran ini memiliki dua fasa dan bersifat heterogen. Kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri dari suspensi. Lalu untuk mengetahui perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, dilakukan uji efek Tyndall. Caranya adalah dengan melakukan penyinaran terhadap gelas yang berisi larutan koloid dan suspensi yang telah kita buat. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya ke segala arah ketika bahan dijatuhi atau disinari oleh seberkas cahaya. Yang pertama, dilakukan penyinaran terhadap campuran garam dengan air. Di sini terlihat bahwa lampu dari senter dapat menembus bagian belakang gelas, atau dengan kata lain, cahaya dapat diteruskan. Bagian yang kedua, pada campuran susu dengan air, terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus bagian belakang gelas, namun cahaya akan dihamburkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel pada koloid relatif cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Selanjutnya pada gelas ketiga, yaitu campuran antara kopi dengan air, di sini terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa partikel yang ada di dalam suspensi lebih besar dibandingkan dengan larutan sejati dan koloid, sehingga cahaya tidak dapat menembus campuran antara kopi dengan air ini. Sekian pembahasan kami mengenai perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, serta penerapan efek Tyndall. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.